Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya teman-temannya? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, dan berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi hari ini, apakah semuanya sudah mengisi daftar hadir dan sudah tanda tangan di sini? Oke, sudah ya, aman ya. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Saya akan coba berikan 3 contoh sebelum masuk ke inti materi. Nah, kasus pertama, seorang siswa mengambil telepon genggam milik temannya dari dalam tas tanpa izin. Nah, sedangkan kasus kedua, seorang bendahara kelas menggunakan uang kas yang dipercayakan kepadanya untuk membeli barang pribadi. Sedangkan kasus ketiga, ada seorang kepala sekolah menaikkan harga pembelian komputer dalam laporan pertanggungjawaban supaya memperoleh keuntungan pribadi. Nah, menurut teman-teman, sebagai mahasiswa, apakah ketiga perbuatan tersebut termasuk tindakan yang sama? Nah, mari kita bahas ya. Ya, betul. Ketiganya sama-sama merupakan perbuatan yang tidak jujur dan merugikan pihak lain. Tapi ingat, klasifikasi hukumnya tentu sangat berbeda. Nah, dari kasus pertama mengarah pada pencurian, kalau kasus kedua mengarah pada penggelapan. Sementara kasus ketiga ini mengarah pada tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena melibatkan penyalahgunaan jabatan dan anggaran pendidikan. Jadi perbedaan inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, siap ya? Silakan disiapkan catatannya. Jadi gini, teman-teman mahasiswa, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Kenapa harus belajar? Kenapa harus belajar perbedaan pencurian, penggelapan, dan tindak pidana korupsi? Karena agar teman-teman bisa menjelaskan apa perbedaan pencurian, penggelapan, dan korupsi. Dan yang pasti bahwa bisa mengidentifikasi perbedaan ketiganya karena posisi awal barang, unsur kepercayaan, dan penyalahgunaan jabatan atau wewenang itu sendiri, serta menganalisis contoh kasus yang terjadi di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, kita bahas lagi lebih detail. Kita mulai dari konsep yang pertama, pencurian. Jadi pencurian ini tindakannya mengambil barang orang lain tanpa izin dan dengan maksud menguasai barang dan secara melawan hukum. Jadi ciri utamanya terletak pada posisi awal barang. Sebelum tindakan dilakukan, barang tersebut belum berada dalam penguasaan pelaku. Kemudian pelaku mengambil barang tersebut tanpa hak dari pemilik yang sah. Contohnya, seorang siswa telepon genggamnya diambil oleh teman sendiri dari dalam tas tanpa pengetahuan pemiliknya. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Nah, selanjutnya kita bahas penggelapan. Apa sih itu penggelapan? Jadi penggelapan ini tindakan menyalahgunakan barang ataupun uang milik pribadi pihak lain, kemudian sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Artinya barang itu berada dalam penguasaan pelaku karena adanya titipan ataupun peminjaman atau pekerjaan, jabatan atau kepercayaan tertentu. Nah, saya berikan contoh yang lebih sederhana. Bendahara kelas menerima dan menyimpan uang kas karena dipercaya oleh teman-temannya. Tetapi uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan pribadinya. Nah, dari kasus itu, bendahara tidak mengambil uang secara diam-diam dari orang lain karena uang itu memang sudah berada dalam penguasaan secara sah karena ia mendapat kepercayaan sebagai bendahara. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut nih yang lebih berat lagi, tindak pidana korupsi. Jadi perlu teman-teman mahasiswa ketahui bahwa korupsi itu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, wewenang, kekuasaan, anggaran, ataupun kepercayaan publik untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, ataupun kelompok tertentu. Nah, dari lingkungan pendidikan, korupsi itu
itu muncul dengan berbagai bentuk. Misalnya, sekolah membeli 10 unit komputer dengan harga sebenarnya 5 juta rupiah per unit. Ternyata dalam laporan pertanggungjawaban, harga komputer itu di markup, ditulis 7 juta rupiah per unit. Artinya ada selisih harga tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi harus ingat kata kunci korupsi, ada penyalahgunaan jabatan, kemudian ada wewenang, anggaran atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Teman-teman juga perlu membedakan ya antara perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Mulai dari menyontek, melakukan plagiarisme, menitipkan absen, bahkan memanipulasi data tugas atau mengaku hadir kuliah padahal tidak mengikuti perkuliahan. Nah, ini adalah perilaku yang tidak berintegritas. Artinya, perbuatan itu dapat disebut sebagai perilaku koruptif. Kenapa? Karena mengandung ketidakjujuran, mengandung manipulasi, dan pengambilan keuntungan secara tidak adil. Oke, jadi perilaku tersebut belum tentu memenuhi unsur hukum sebagai tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan di kelas ini tidak ada ya perilaku koruptif, karena ini tidak boleh loh dianggap sebagai persoalan kecil. Dari kebiasaan memanipulasi daftar hadir atau melakukan ketidakjujuran akademik, inilah yang bisa membentuk pola pikir bahwa pelanggaran dapat dibenarkan. Jadi selama tidak diketahui orang lain, artinya tidak semua perilaku tidak jujur itu merupakan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, tindak pidana korupsi itu pada umumnya tumbuh dari kebiasaan tidak jujur dan krisis integritas yang dibiarkan. Jadi setelah memahami konsepnya, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Nah, saya akan menyampaikan beberapa kasus, silakan teman-teman menentukan klasifikasinya sekaligus memberikan alasannya. Nah, dari kasus pertama, seorang mahasiswa mengambil buku milik temannya dari tas tanpa izin dan membawanya pulang. Nah, menurut teman-teman, perbuatan apakah ini? Betul, jawabannya pencurian. Kenapa? Karena buku tersebut belum berada dalam penguasaan pelaku dan kemudian diambil tanpa izin pemiliknya. Nah, kita lanjut ke kasus kedua. Contohnya ya, seorang ketua panitia menerima uang untuk melaksanakan kegiatan mahasiswa, tetapi sebagian uang tersebut ternyata digunakan untuk membayar kebutuhan pribadinya. Nah, menurut teman-teman perbuatan apakah ini? Oke, betul sekali. Perbuatan ini mengarah pada penggelapan. Kenapa? Karena uang telah berada dalam penguasaan pelaku dan itu secara sah berdasarkan kepercayaan. Tetapi uang tersebut kemudian digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, jadi apabila uang tersebut merupakan anggaran negara dan penggunaannya ternyata melibatkan penyalahgunaan jabatan dan ternyata memenuhi unsur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, maka kasus ini masuk kategori tindak pidana korupsi. Oke, kita lanjut ke kasus ketiga. Contohnya, seorang kepala sekolah bekerja sama dengan penyedia barang untuk menaikkan harga pengadaan meja dan kursi. Jadi selisih harganya kemudian dibagi antara kepala sekolah dan penyedia barang. Nah, menurut teman-teman, perbuatan ini mengarah pada tindak pidana apa? Betul, korupsi. Kenapa? Karena melibatkan penyalahgunaan jabatan. Artinya ada manipulasi anggaran, kerjasama untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan berpotensi merugikan keuangan negara atau kepentingan publik. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya hari ini. Jika sudah memahami perbedaan pencurian, kemudian penggelapan, dan tindak pidana korupsi. Secara simpelnya bisa dikatakan alat bukti itu berasal dari bukan benda atau enggak begitu. Maksudnya kan kalau barang bukti kan benar-benar benda mati yang digunakan pada saat
kejadian tersebut. Sedangkan kan kalau alat bukti kan kayak keterangan saksi, surat petunjuk korbannya. Apa bisa dikatakan kalau misalkan alat bukti itu yang berasal dari manusia atau orang yang hidup atau gimana ya Bu? Pertanyaan yang menarik sekali, tapi perlu saya tekankan kembali bahwa bahasa hukum dan bahasa Indonesia itu dua hal yang berbeda. Contohnya, barang siapa. Nah, di bahasa Indonesia, barang siapa itu menunjukkan ini barangnya siapa ya. Tetapi kalau bahasa hukum, barang siapa itu menunjukkan orang atau badan hukum. Jadi dua hal yang berbeda ya. Jadi teman-teman harus ingat itu. Oke, saya akan lanjut lagi terkait perbedaan alat bukti dan barang bukti. Jadi gini, alat bukti itu sudah diatur dalam KUHP. Jadi ada 5 alat bukti yang sah menurut KUHP ya. Yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oke, nah sedangkan barang bukti itu adalah benda-benda atau alat yang digunakan oleh pelaku saat melakukan kejahatan. Oke, cukup ya. Nah, diskusi hari ini sangat menarik ya, dan sudah selesai materi hari ini. Nah, tolong teman-teman silahkan ya scan barcode di atas, kelihatan ya. Nah, ini adalah aplikasi Wayground untuk mengevaluasi materi hari ini. Oke, dan semuanya sudah dibuka ya. Karena perkuliahan hari ini sudah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak dan kita tutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi robbil alamin.